Rizik tantang semua pihak laporkan dirinya. Ini beneran berani atau putus asa? Berat karena rentetan masalah yang bertubi-tubi menyerang dirinya, Rizik menantang semua daerah untuk melaporkan ke polisi terkait pelanggaran protokol kesehatan usai pulang dari Arab Saudi. Dia mengaku tidak takut dilaporkan. Hal itu dinyatakan Rizik melalui kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar. Menurutnya, Rizik akan menerima apapun pelaporan yang dialamatkan pada dirinya sehubungan dengan penetapan tersangka Habib Rizik di kasus kerumunan Megamendung. Maka tanggapan beliau adalah silahkan saja. Kalau perlu tiap daerah melaporkan terkait beliau. Beliau tidak masalah, kata Aziz. Silahkan lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya, dan akan dihadapi secara hukum juga, kata dia, disampaikan Aziz. Tapi selain itu, ada pesan dari Rizik berkaitan dengan kematian 6 anggota Laskar Khusus FPI yang tewas ditembak aparat. Kasus itu mesti harus diproses karena diduga ada pelanggaran HAM berat. Beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini. Akan tetapi, beliau juga meminta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat diduga penembakan terhadap 6 laskar itu harus diproses secara hukum sampai otak pelakunya. Kalau menurut saya, ini ada statement dari orang yang sudah putus asa dan tidak bisa berkutik. Soalnya, kalau memang dia tidak takut, kenapa dulu-dulu pakai acara kabur segala? Dipanggil mangkir, penyidik mau berikan surat panggilan kedua tapi harus dihadang laskar. Setelah itu masuk rumah sakit, lalu keluar lewat pintu belakang, lalu pergi keluar kota lewat jalan tol pada tengah malam atau dini hari. Dan jangan lupa loh, masih ada beberapa kasus lama yang belum diusut. Kasus logo mirip Palu Arit di uang kertas rupiah, kasus Tuhan beranak, bidangnya siapa, dan kasus dugaan hinaan terhadap profesi Hansip. Yakin berani hadapi semua dengan tegar dan jiwa besar. Dan jangan lupa, Rizik kabur ke Arab Saudi karena apa? Karena cat yang mengguncang dunia persilatan Indonesia. Kabur selama 3,3 tahun dengan memakai berbagai alasan konyol demi melindungi harkat dan martabat serta nama baiknya. Dari sini saja kita sudah bisa tebak seberapa besar keberanian atau nyali Rizik saat terjepit kasus hukum. Selain itu, kata Aziz, Rizik juga akan mendoakan para penembak Laskar FPI untuk segera dapat azab jika mereka tak mau bertobat. Rizik merasa masih tak terima dengan adanya kasus penembakan tersebut. Beliau siap menuntut mereka, para pelakunya, dunia akhirat. Siap mendoakan mereka jika tak bertobat akan segera menerima azab, insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekejian mereka. Maka itu kita mengharap keadilannya, kata Aziz. Kerumunan oke diproses, pelanggaran HAM berat dan dugaan pembantaian 6 laskar juga harus diproses sampai tuntas, katanya. Bagaimana kalau nanti terbukti kalau Laskar FPI yang bersalah? Bisa-bisa polisi malah melaporkan balik dan Rizik nambah masalah baru dan ikut terseret loh. Apakah berani mengaku atau malah ngeles lagi? Sebenarnya tak usah bikin laporan baru, cukup kasus lama dibuka kembali dan dia bisa pusing 7 keliling kalau hukumannya dilakukan dan ditumpuk jadi satu. Baru kasus kerumunan aja sudah main peta umpet.
dan dilanjutkan dengan aksi demo bebaskan Rizik tanpa syarat, malah nantang dilaporkan rame-rame. Udah gak bisa kabur lagi, baru merasa kesatria berani hadapi kasus hukumnya. Kemarin-kemarin aja susah banget dipanggil, harus kejar-kejaran segala. Fakta masa depan sudah jelas, tergambar dengan jelas betapa suramnya Rizik karena dihajar banyak kasus dari segala arah. Kanan timur, atas bawah, depan belakang, timur barat, utara selatan. Akibatnya kelakuan yang sok jago dan arogan. Bagaimana menurut Anda?